Pemirsa, jangan lupakan bahwa ini adalah Hari Ibu, meskipun kita bicara soal hal yang serius sekali, soal hukum. Mari kita melihat oase di tengah kisruh politik, kisruh hukum. Hari ini adalah Hari Ibu, selamat Hari Ibu untuk seluruh perempuan Indonesia, untuk para ibu di Indonesia. Dan melihat perjuangan, ada satu kisah, tentu banyak kisah mengharukan dan sangat inspiratif lainnya. Ini kami hadirkan seorang ibu buruh cuci dengan penghasilan yang sebagai pekerja informal, tapi dia bisa menyekolahkan anaknya sampai jenjang S3. Berikut adalah tayangannya. Banyak yang lebih ini ya, kondisi orang tua memang pas-pasan, tapi saya kan terus mendapatkan beasiswa, tentu sebuah kebanggaan tersendiri untuk bisa mendapatkan kesempatan sampai sekolah ke dokter, di mana tidak setiap orang dapat. Padahal tak ada yang menyangka anak tukang cuci dengan penghasilan 800.000 per bulan bisa mengenyam pendidikan hingga S3. Di balik prestasi Sakti, ada kerja keras sang ibu, Yuanita. Susah payah, Yuanita membanting tulang demi sekolah Sakti. Namun tak sedikit pun semangatnya luntur. Saya memang dari kecil, anak tuh memang saya usahakan semaksimal mungkin agar rajin belajar. Karena memang jalur itu yang bisa saya tempuh. Karena saya berpikir dengan pendidikan itu kan, dengan pendidikan yang baik akan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dari saya. Satu yang ia percaya, pendidikan tinggi akan membawa anaknya terbang dan mengubah nasib anaknya kelak. Bagi wanita, apapun yang harus dilakukan tak masalah. Karena bagi ibu, buah hati adalah segalanya. Karena kasih ibu sepanjang masa. Jadi, sudahkah Anda berterima kasih kepada ibu? Tim Liputan MNC Media memberitakan. Kita lanjutkan setelah tadi yang inspiratif, mari kita bicara ke soal hukum lagi ya. Walaupun kita inginnya kita menikmati lebih banyak lagi hal inspiratif dari para politisi di Indonesia, dari para pejabat publik di Indonesia. Tadi kita bicara masih soal bagaimana kelanjutan dari kasus ini. Sementara kok Pak Magdir kayaknya saya nggak tahu apakah itu sebenarnya atau memang klien Anda ini saking baiknya pokoknya udah semuanya disimpan buat sendiri dan akhirnya nggak mau nyebut nama siapapun, nggak mau mengatakan siapapun terlibat. Nggak mau banding. Memang betul-betul nggak ada yang dia ketahui lebih dari apa yang dia sudah sampaikan. Bahkan di dalam berita acara misalnya, saya nggak tahu siapa yang menyampaikan kepada Pak Surya Paloh bahwa dia pernah ketemu dengan Evi. Surya Paloh itu marah kepada Rio. Ngapain menemui Evi? Dalam kasus apa? Dalam hubungan apa? Apa yang kamu hendak bantu? Gitu. Nah, jadi memang betul-betul tidak ada apapun keterlibatan misalnya orang partai yang lain. Oke, atau gini, Rio-nya nggak pernah menilai jangan-jangan pertemuan ini ada ekspektasi kepada dirinya untuk ngurusin apa saat itu. Itu dia begini, ini yang jadi persoalan ya. Kenapa pertanyaan saya begini? Karena rata-rata kan politisi itu, ya kan ya Pak Heruman, ya mohon izin loh. Politisi itu kan biasanya kalau ada A itu bukan cuman teksnya yang dilihat, tapi konteksnya yang dilihat. Bukan kalau saya ketemu sama Pak Heruman,
bukan saya ketemu Pak Hairman aja, tapi Pak Hairman yang adalah A, B, C, yang atribut yang melekat pada dirinya. Masa sih, sebenarnya gini, masa sih Bang Rio selugu dan sepolos itu gitu loh Pak? Gini, karena dia ini bertemu dengan Evi saja misalnya, karena permintaan kawannya yang sedang kerja magang di tempat OCK Ligis, yaitu Siska itu, yang memberikan uang itu. Ini teman dari sekian puluh tahun yang lalu. Teman kuliah kalau nggak salah ya. Gitu. Nah, ini kan seperti itu kan adalah hal yang tidak mungkin kita tolak. Tidak mungkin dia tolak katanya untuk tidak menemui Siska dan tidak menemui Evi. Harusnya tolak Pak ya. Itu. Maksudnya nolak buat ketemu ya Bu Yanti ya? Karena Itu mungkin buat Pak Magdir karena terlalu baik gitu. Karena kan ada jabatan. Pak Hairman percaya nggak sih bahwa selurus ini gitu peristiwanya? Dengan ketokohan dan lain sebagainya ya. Itu Dan kan bilang sudah Pak Gatotnya mungkin ada pasti. masalah, Iya. gitu ya. Ada nggak ada masalah kok mau gitu loh Pak. Enggak, Kok nggak nolak gitu? Iya, Harusnya nolak Pak. itu juga Ya, salah kita satu di bukannya antara apa ya, yang tapi akal sehat kita mengatakan ini saya kira tidak terjadi. Tidak mungkin terjadi. Harusnya pertemuannya nggak terjadi. Iya, Dan gini, kalau- kalau publik kemudian menduga-duga bahwa ini pasti ada kaitan dengan A, dengan B, berlebihan nggak menurut Pak Hairman? Ya. Menduga misalnya, kayaknya ini ada urusannya sama si A, katakanlah Jaksa Agung, karena sama satu partai. Atau hubungannya dengan si B, karena adalah... Kalau itu mungkin lain lagi urusannya. Lain lagi? Tapi sebagai tokoh Rio Capella ini kan tokoh nih. Sekjen. Sekjen. Anggota Dan DPR. bukan DPR. sekjen baru kemarin Bukan. dari awal Dua udah bareng-bareng pernah sama... ketua Nasdem. Kan begitu. Iya, Ini kan betul. orang- Pernah ketua Nasdem. Nah, dan ketua. saya kira, ya saya sering juga ketemu beliau ini, ya cukup Punya cerdas, kematangan. punya kematangan, punya itu. Saya bilang cocok jadi menteri sebetulnya di beliau ini kan. Sangat Tapi- mengejutkan makanya ya Pak. Iya, ya. saya makanya. Yang bikin mengejutkan apa Bu? Peristiwanya atau uangnya kekecilan? Oh iya, itu juga. Untuk ukuran sekjen. Enggak, kalau Ya, itu juga. itu tidak Mengejutkan kok ada sampai dasar nerima, sesuatu gitu ya untuk bisa bertemu, paling tidak apa sih maksudnya? Kan gitu. Apa sih maksudnya kan pasti kenapa pengen ketemu? Ada maksud apa? Kan itu. Boleh aja bertemu untuk mengetahui maksudnya. Kan bisa saja. Ya, Bu Nggak ada Yanti, masalah. gini, kita kan dalam- coba saya luruskan dulu. Iya. Faktanya itu begini. Jadi pertemuan pertama antara Fakta menurut Bapak loh Pak. bukan ini menurut sidang Dari pengadilan. persidangan. Oh, menurut Dari- oke, dari makanya persidangan. fakta menurut siapa Dari gitu. persidangan, bukan dari menurut Ya, saya. bukan Pertemuan dari pertama pembelaan antara ya, Pak, ya? Rio dengan Gatot itu karena ada permintaan OCK Ligis untuk ketemu dengan OCK Ligis tanpa menyebut bahwa ada pertemuan dengan Gatot Yedukin gitu. Pertemulah di situ. Nah, itu satu. Kemudian pertemuan dengan Evi itu sesudah terjadi islah. Evi minta melalui Siska supaya bisa ketemu dengan Rio. Bertemulah dengan Rio dan Bukan Gatot yang minta ya? Bukan. Jadi Evi yang minta melalui Siska untuk bertemu dengan Rio. Nah, sehari sebelumnya itu uang sudah dibawa oleh Siska kepada Rio. Karena sehari sebelumnya sudah ada islah. Sederhana sekali kok. Dan akhirnya kemudian menyadari ada uang itu minta dibalikin. Nah, dibalikin, bolak-balik gitu. gitu loh. Duit itu jadi kalau saya bilang ini udah kayak orang lagi flu, Ingus ya, Pak, kayak ya? ingus gitu, bolak-balik. Kenapa itu kira-kira? Ya, Bu, gini, Bu Yanti kan kita dalam kasus seperti ini pasti nggak sederhana. Seperti misalnya kayak Wisma Atlet, seperti Hambalang. Ujungnya aja Hambalang baru penetapan tersangka kemarin gitu ya. Setelah bergulir lama dari sejak Nazarudin Samsudin nyanyi. Tidak mudah membuat publik lalu bisa melihat yang mana yang benar-benar sebagai sebuah kebenaran, meskipun yang kita lihat adalah kebenaran hukum gitu ya. Dalam kasus ini misalnya, jadinya menurut publik pasti pada posisi yang jadi yang benar yang mana sih sebetulnya? Padahal nama-nama katakanlah kalau benar Jaksa Agung tidak terlibat sudah terkeburu diasosiasikan bahwa ada kaitannya. Ini yang masalah kita sekarang. Tapi di kan bisa juga Republik memang ini. benar terlibat dalam Makanya ini sekarang bisa kepada kita KPK. lihat. Bu Yanti coba. Ya, KPK sekarang kan tadi kan di demo ya minta ke KPK kan. Iya. Jadi artinya saya kira kok kalau menurut KPK memang seorang Jaksa Agung itu memang memenuhi kriteria sebagai saksi, ya periksa. Kan begitu kan? Kan bisa begitu. Artinya tergantung KPK-nya.
KPK tentu saja kan untuk menjadikan seseorang saksi itu kan ada ketentuannya, ada kriterianya ya Pak ya. Orang yang dia memang menurut tidak sembarangan orang juga bisa jadi saksi, karena saksi yang tidak disebut orang terus jadi saksi. Ya nggak bisa juga, karena orang yang jadi saksi tidak mau hadir itu juga kena pidana kan, dia harus hadir sebagai saksi sehingga untuk menentukannya. Sekarang kita tadi pertanyaannya adalah masyarakat bingung nih sampai mana sih sebetulnya. Ya saya juga tadi terkejut lagi Pak, loh kok ya nggak banding ya gitu kan. Ya kan Pak ya, artinya Bapak mengatakan udah lelah gitu Takut kan. kali Bu, nanti banding malah lebih tinggi. Oh ya, nanti tadi nyampe ke Mahkamah Agung malah lebih parah lagi. Ya, saya tadi tanyakan juga Pak, kenapa nggak banding Pak? Apa takut lebih tinggi? Oh bukan, sudah lelah gitu kan. Ya, Sudah, karena, ya kan karena begitu Pak begini, ya? Karena memang dari awal sejak dia diperiksa sebagai saksi, dia sudah akui itu semua. Dia sudah terangkan bahwa betul Artinya saya betul terima menerima. Gitu. Jadi nggak pada posisi berkelit. Enggak, Kiri betul, kanan. sama sekali tidak ada. Untuk Tapi kan berkelit gini gitu. Pak, di dalam pasal 11 maupun 12 itu kan penyuapan sebetulnya sama aja ya. Nah, gratifikasi juga penyuapan. Artinya menerimanya itu bukan menerima yang baik-baik saja gitu loh Pak. Kalau menerima baik-baik saja kan nggak masalah ya Pak. Apalagi masyarakat kita gotong royong kan. Jadi menerima nggak masalah. Tetapi kan ini menerima yang ada embel-embelnya bahwa terima itu oleh pikiran si penerimanya kan gitu ya, pikiran si pemberinya, bahwa yang menerima itu paling tidak punya kaitannya dengan jabatannya kan begitu. Iya. Nah ini kan yang saya kepingin tahu justru Bapak sudah menerima putusannya Pak, bagaimana pertimbangan dari hakim tentang Saya ini? hanya mendengar saja kemarin. Belum Dan, ada ya, dan, Pak? dan secepat itu Pertimbangannya. memutuskan untuk nggak banding begitu. Iya. Karena Tumben banget ya Bu, biasanya kalau dalam kasus-kasus 14 hari kan, KPK ya. tuh rata-rata bawaannya banding gitu. Kalau memang kan gini Pak, bahwa menerima iya menerima. Kembali lagi saya katakan menerima kalau baik-baik saja ya nggak apa-apa kan gitu kan. Tapi memang Ya, tapi kan masalahnya penyelenggara kan negara tidak boleh menerima ya jadi Pak ya. menjadi masalah undang-undang kita ini ya. Ini yang secara kultural saya kira udah nggak benar undang-undang ini. Kenapa Pak? Apanya nggak benar Pak? Karena begini, sekarang ini kalau kita sebut gift ya, itu kan hal yang biasa di dalam masyarakat kita. Kalau dia bukan Tapi penyelenggara sekarang negara. yang jadi Penyelenggara persoalan, negara. justru yang jadi Justru persoalan itu, Pak sekarang Magdir. Kalau biasa Makanya kenapa nggak kita banding? buat undang-undang ini untuk merubah budaya. Justru karena itu, iya. Tapi begini. Sebetulnya saya ikut membuat ini. Saya tahu, karena saya baca betul secara Iya, baik ya. iya. Kenapa misalnya ini menurut pikiran orang yang memberi, ya? Kalau misalnya seperti sekarang ini terbukti Tapi sudah gini dong Pak, penerima kan harus bisa membatasi dirinya. Dia paham bahwa pada saat badan dibelah jadi 4 itu kan nggak bisa gitu Pak. Jadi berarti kalau Pak Heruman ya politisi, ya mantan jaksa Memisahkannya susah kan? gitu Pak. betul seperti itu. Tapi kan ini kan bisa kita dengar dari orang yang memberi. Bukan Pak, gini Pak. Yang diterima itu adalah bahwa betul Pak Rio itu menerima 200 juta. Tapi pasal itu unsurnya bukan hanya itu. Ada unsur lain bahwa penerimaan itu akan dikaitkan dengan kekuasaan maupun kewenangan yang ada pada yang menerima itu. Nah, apakah itu juga diterima, Pak? Nah, itu yang saya bilang loh. Begini, kalau kita mau lihat seperti itu, yang mesti kita lihat janji antara pemberi dan penerima. Iya. Itu yang mesti melihatnya seperti itu. Dan itu kaitannya gitu. sekali lagi Jadinya cuma gimana? karena istilah itu menurut Pak Magdir ya. Ini menurut saya, bukan menurut saya, Menurut keterangan Itu para pasal, saksi. itu pasal lain Pak Magdir. Kalau memberikan janji atau apa, ini kan ini pasalnya yang lain yang Enggak, karena ini sesuai dengan yang didakwakan ini. Bu Yenti, dalam asumsi publik misalnya tadi ada yang dia mau periksa Surya Paloh, periksa Jaksa Agung, apakah kemudian penegak hukum bisa meminta keterangan dua nama ini lebih karena ada Desakan penyebutan publik. ya bukan lah, Ya, lebih karena harus. keterangan kesaksian. Ya itu kembali kepada KPK. KPK sebagai penyidik, apakah memang menurut KPK secara profesional memang yang bersangkutan itu memang memenuhi kriteria sebagai saksi. Nah, menurut Itu Ibu harus. seharusnya sudah dipanggil belum Jaksa Agung? Ya itu kan yang punya bukti-bukti kan mereka, yang punya bukti-bukti keterkaitan pada akhirnya oh ya ini saksi maka dia harus diperiksa, ya kan? Maka kita kan nggak bisa juga menyatakan, karena orang menyatakan di pengadilan juga kan bisa. Kalau kita semua orang yang menyatakan di pengadilan bahwa ada ini kemudian periksa sebagai saksi ya repot, nanti semua orang bisa. Itu juga makanya untuk
beracara di pengadilan itu kan tidak sesederhana yang dikatakan setiap orang bisa katakan namanya disebut di pengadilan harus dipanggil kan juga tidak. Pasti ada satu rangkaian peristiwa-peristiwa atau dalam hukum dikatakan petunjuk-petunjuk lah ya, petunjuk Dalam yang bukan kaitan ini, 184 lah. andaikan petunjuknya andaikan nih ya, untuk kasus Ya panggil aja kalau memang ya, ada kalau dan cukup misalnya, kenapa enggak gitu. Kalau misalnya kemudian Jaksa Agung memang ada petunjuk mengarah ke sana, kira-kira secara kelembagaan, karena kan sama-sama penegak hukum nih, KPK ini pimpinannya lagi gitu di Kejaksaan Agung yang merupakan lembaga penegakan hukum yang sama-sama punya kewenangan untuk urusan korupsi. Ya kalau dari sisi hukum kan nggak ada masalah. Nggak ada masalah, silahkan aja kan. Siapapun Ya, bisa siapapun sama. didengar. Jangan kan Jaksa Persoalannya Agung. adalah apakah memang itu sebagai saksi Iya. sudah ada petunjuk, sudah ada penguatan sehingga perlu dia harus kita panggil. Jangan karena ini berbahaya juga. Nanti ini kelakuan penegak hukum nanti suka-suka dia manggil orang. Itu jangan. Ya, itu ya. Harus ada indikasi-indikasi. Kita masih satu segmen terakhir, kita lanjutkan dan Anda juga masih boleh berikan komentar di ncbmobile.com. Saya Tina Talisa segera kembali dengan Anda.